Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wahyudi SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang saya muliakan dan banggakan teman-teman sekalian, izinkanlah saya Riko Bendareviantoro dari kelas 20A1 jurusan Teknik Industri Universitas PGRI Yogyakarta dengan nomor NPM 2011120002 menjawab pertanyaan guna memenuhi dan melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan itu adalah suatu mata kuliah yang proses pembelajarannya mempelajari aspek-aspek dasar ketatanegaraan, mencakup landasan PKN, nomenklatur PKN, asas kewarganegaraan, integrasi nasional, hak asasi manusia, tujuan dan ruang lingkup PKN, identitas nasional, demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945, hukum, pendidikan politik, pendidikan demokrasi, dan bela negara. Sehingga output yang diharapkan bukan hanya secara teori saja, melainkan dapat diimplementasikan dalam keseharian, yang mana nantinya membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air, serta adab sebagai bangsa besar bangsa Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sudah cukup bagus. Meskipun demikian, belumlah ideal karena masih banyak benang merah yang perlu dievaluasi. Hakikatnya demokrasi melingkupi asas trias politika yang mana menyebut dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Akan tetapi pada kenyataannya, asas tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena masih ada aksi manipolitik, korupsi, pungli, golput, kebebasan berpendapat yang terlalu over, dan tindakan negatif lain yang tidak mencerminkan sehatnya demokrasi. Sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama sebagai warga negara agar disikapi dengan cerdas, dibenahi, dan direvolusi menjadi lebih baik lagi ke depannya. Menurut saya, hal yang dapat dilakukan untuk menjaga money politik itu yaitu satu, adanya sosialisasi kepada calon atau paslon, tim kampanye, dan masyarakat akan bahayanya politik uang tersebut atau money politik. Yang kedua, dibentuk semacam aturan denda yang menjeratkan bagi pihak yang menjalankan money politik. Dan yang ketiga, membekali diri sendiri dengan berperilaku jujur. Yang keempat, adanya patroli selama masa kampanye oleh Panwaslu atau satuan sejenisnya. Yang kelima, dibentuk semacam laporan pengaduan masyarakat, dapat berupa digital atau datang langsung ke kantor pengawasan pemilu jika ada tindakan manipolitik dengan bukti yang sah. Dan jika terbukti benar, akan mendapatkan kompensasi yang setimpal. Menurut saya, komponen cadangan sangat diperlukan guna sebagai elemen vital selain komponen utama dan komponen pendukung dalam segi militer di suatu negara, atau dapat dikatakan salah satu bentuk bela negara agar terciptanya keamanan dan kenyamanan tinggal di suatu negara. Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 3.100 orang yang tergabung dalam komponen cadangan ini. Komponen cadangan sendiri merupakan salah satu program sukarela atau tidak wajib yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019
tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Dikarenakan sifatnya tidak wajib, maka komponen cadangan ini menurut saya sudah sesuai dengan Indonesia sebagai negara demokrasi, sehingga warga negara dapat memiliki kebebasan untuk memilih apakah berkenan bergabung menjadi komponen cadangan atau tidak. Tapi walaupun tidak tergabung pun sebagai warga negara tetap memiliki kewajiban untuk melakukan aksi bela negara. Atau dapat dikatakan sebagai warga negara kewajiban akan bela negara tidak dapat dipalingkan atau diajukan. Saya berharap calon presiden tahun 2024 bukan hanya pencitraan dalam dunia politik, tetapi dapat menjalankan visi misi dan program kerja sesuai yang dikampanyekan. Kemudian dapat mendengar serta memahami keinginan rakyat, terutama rakyat kecil, sehingga mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik, lebih berkembang, dan tentunya lebih memiliki arah yang lebih terang dibanding periode sebelumnya. Figur yang saya harapkan ialah pemimpin yang di depan bisa membimbing, di tengah bisa membersamai, dan di belakang bisa mendorong menjadi lebih baik lagi untuk mencapai tujuan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan guna melengkapi dan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan di dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik, saran, dan masukan sangat penting guna bagi saya lebih baik lagi di dalam mengerjakan tugas berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.